Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, para jamaah masjid dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas topik lanjutan materi kita yang sebelumnya, yaitu bagaimana memanajemen sebuah masjid, bagaimana memakmurkan masjid. Untuk memakmurkan masjid butuh suatu manajemen, butuh suatu perencanaan. Tanpa ada perencanaan dan tanpa ada program kerja, maka masjid akan sepi. Jamaahnya ya begitu-begitu saja. Sebelumnya sudah kita kupas ada 7 langkah, 7 tahapan untuk memanage sebuah masjid agar masjid ini makmur. Pada kali ini saya akan mengupas satu tahapan lebih mendalam. Tahapan nomor 4. Bagaimana memanajemen masjid yang berhubungan dengan skala ekonominya. Bicara ekonomi tentunya berhubungan dengan uang. Nah, selama ini ekonomi masjid selalu mengandalkan sumbangan-sumbangan daripada donatur. Ini yang umum. Nah, jika masjid memiliki program kemandirian ekonomi, maka masjid 100% tidak mengandalkan infak para jamaah dan para donatur-donatur lainnya. Apakah mungkin hal ini bisa dilakukan? Masjid bisa mandiri secara ekonomi? Bisa, asal tahu caranya, asal tahu caranya, asal tahu caranya. Para jamaah masjid dimanapun saudara-saudara tinggal, masjid memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid menjadi pusat pembinaan dan pengembangan umat, penyatu umat, menguatkan rasa persaudaraan, segala perbedaan dilebur. Kita bergerak dalam rukuk dan sujud bersama. Selama ini masjid memang difokuskan ke tempat ibadah. Masjid hanya sekedar membahas rutinitas, kajian-kajian yang berhubungan dengan agama. Menurut saya pribadi, memang mendalami ajaran Islam bukan saja dari sisi ibadah dan akidah semata, namun muamalah juga. Tapi yang sangat disayangkan, fungsi masjid hanya sebatas tempat ibadah dan kajian akidah semata. Masjid hanya tertarik dengan kajian-kajian spiritual belaka, mengundang para ustadz dan ahli fikih ibadah, ahli teologi. Jarang sekali masjid mengkaji tentang ekonomi Islam. Masjid jarang mengundang pakar-pakar ahli ekonomi untuk menceritakan bagaimana kajian ekonomi Islam, bagaimana membangun ekonomi Islam. Padahal ekonomi sangat penting di dalam membangun tataran kehidupan umat. Seharusnya masjid melakukan hal ini. Nah, ini saya kutip sebuah buku sejarawan muslim yang bernama Ibnu Khaldun dari Tunisia, sering disebut sebagai bapak historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Di dalam bukunya mengatakan, ekonomi adalah tiang dan pilar paling penting untuk membangun peradaban Islam. Tanpa kemapanan ekonomi, kejayaan Islam sulit dicapai, bahkan tak mungkin diwujudkan. Ekonomi penting untuk membangun negara dan menciptakan kesejahteraan umat. Itu saudara-saudara kutipan sejarawan Islam yang selalu mendengung-dengungkan pentingnya masjid sebagai basis untuk kekuatan ekonomi. Lalu sekarang, di mana fungsi ekonomi masjid yang Rasulullah terapkan? Bagaimana peran masjid dalam membangun ekonomi umat? Para jamaah dimanapun saudara berada, kemunculan dan wacana membangun ekonomi masjid ini sudah lama sekali terdengar. Banyak sekali digaung-gaungkan, diseminarkan bahkan. Islam harus bangkit secara ekonomi, Islam harus bangkit secara ekonomi. Caranya mereka tidak pernah ajarkan. Caranya mereka tidak pernah kasih tahu. Tapi selalu sering muncul pertanyaan, bagaimana cara membangun ekonomi masjid? Bagaimana masjid sebagai pusat pembinaan dan pengembangan umat? Apakah diperbolehkan? Atau bahkan menjadi hal yang sensitif? Karena masjid selama ini sebatas ritual ibadah saja, belum menyentuh kepada ibadah khair madoh yang lebih luas.
Apakah diperbolehkan membangun ekonomi masjid? Mengkaji masjid sebagai pusat pengendali ekonomi? Apakah tidak boleh? Atau sangat sensitif hal-hal seperti itu? Karena masjid memang hanya sebatas untuk ritual ibadah saja, belum menyentuh ibadah khair mahdoh yang lebih luas. Nah, jika masjid memiliki program kemandirian ekonomi, maka masjid 100% tidak mengandalkan infak para jamaah dan para donatur-donatur lainnya. Apakah mungkin hal ini bisa dilakukan? Bisa. Caranya bagaimana? Caranya masjid harus memiliki sebuah usaha. Dengan memiliki usaha, masjid mempunyai income, mempunyai penghasilan yang secara prinsip tidak lagi tangan di bawah, yang selalu minta-minta, tapi masjid justru hadir di tengah masyarakat, memberikan dampak positif, mengajarkan tangan di atas. Jadi masjid harus memiliki sebuah unit usaha yang memang dimiliki oleh masjid dan jamaah. Nah, unit usaha ini kita namakan adalah Gusmaja, yaitu gerakan usaha masjid dan jamaah. Banyak sekali program-program Gusmaja yang saya ceritakan di topik-topik sebelumnya, di acara pertemuan-pertemuan kita, ya, banyak sekali. Nah, tetapi saya akan mengerucut kepada satu poin yang ini sangat mudah dilakukan oleh semua masjid. Lalu langkah kerjanya apa? Apa masjid buat PT, buat CV? Tidak seperti itu, saudara-saudara. Itu terlalu besar. Tetapi melalui sebuah gerakan usaha yang mudah dilakukan oleh semua jamaah, suatu usaha yang sangat mudah untuk dikerjakan dan sangat mudah diduplikasi oleh semua masjid, sehingga semua masjid bisa melakukan semua hal ini tanpa terkecuali. Apa itu? Suatu gerakan pindah belanja, pindah belanja, pindah belanja. Apa itu gerakan pindah belanja? Yuk kita simak sama-sama. Kalau saudara-saudara belanja kebutuhan pokok, sembako, belanja kemana? Pasti jawabannya ada yang mall, warung, Alfamart, Indomart, pasti jawabannya banyak. Nah, sekarang pindah belanja ke sebuah toko Pure Favi Shop yang menyediakan segala kebutuhan pokok dan semua kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tinggal pindah belanja ke sana. Lah, apa untungnya? Ya jelas dong. Usaha ini kan punya masjid dan jemaah. Tentunya ada keuntungan. Nah, keuntungannya berapa? Keuntungannya 50% dikembalikan kepada masjid dan jamaah. Pola kerjanya sederhana, hanya melakukan pindah belanja, saudara-saudara. Nah, 50% keuntungan dikembalikan kepada jamaah. Dengan sistem bagi hasil, secara tidak langsung, Gusmaja ini adalah milik masjid dan jamaah. Nah, jadi, masjid sudah mendapatkan keuntungan 50% dari hasil transaksi belanja yang dilakukan oleh semua jamaahnya. Seperti itu polanya, saudara-saudara. Inilah yang disebut dengan sharing ekonomi, di mana jamaah sebagai konsumen itu diperlakukan sebagai pelaku usaha, pemilik usahanya. Simpel. Lalu kalau pindah belanja, harganya bagaimana? Dijamin harganya lebih murah dari pasar, atau minimal samalah dengan pasar. Di mana belinya? Anda download aplikasi Tokopedia, lalu nanti cari toko Gusmaja, Pure Favi Shop yang dikelola oleh Gusmaja. Nah ini nih, tulisannya seperti ini, saudara-saudara. Semua pengurusnya, jamaah dan takmir-takmir masjid yang memang punya visi dan misi yang sama untuk melakukan gerakan pindah belanja. Dengan hanya pindah belanja, masjid sudah mendapatkan keuntungan 50% dari hasil transaksi belanja yang dilakukan oleh semua jamaahnya. Siapapun bisa melakukan pindah belanja. Saudara biasa belanja di warung, di pasar, sekarang pindah belanja ke toko yang dikelola oleh Gusmaja. Pindah belanjalah. Maka 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, jika terus saudara-saudara siarkan, jamaah saudara-saudara melakukan pindah belanja, masjid saudara-saudara akan mandiri secara ekonomi. Karena masjid punya income. Para jamaah dimanapun saudara berada, saya masuk dalam sebuah masjid, ada 700 kepala keluarga. Kalau belanja sembako 1 bulan 1 juta, omsetnya baru 700 juta. Kalau keuntungan 10% berarti 70 juta. Keuntungan yang dikembalikan ke masjid 50%-nya 35 juta. Maka masjid bisa melakukan kegiatan apapun tanpa memberatkan jamaah kembali. Jadi program ini dari jamaah dikoordinir oleh masjid, ayo kita lakukan pindah belanja.
di setiap pertemuan-pertemuan, di pengajian-pengajian, di taklim-taklim sebelum mimbar Jumat. Ceritakan program ini. Ayo kita melakukan gerakan pindah belanja. Insya Allah tidak akan lama masjid Anda sudah mandiri secara ekonomi. Mengapa saya katakan ini? Karena setiap hari kita butuh belanja, butuh beras. Renungkan program ini, saudara. Bagi yang belum terlibat, daftarkan segera masjid saudara-saudara. Silakan Anda chat melalui WA di admin kami. Kami akan datang memenuhi undangan saudara-saudara. Jika masjid mampu mandiri secara ekonomi, apa yang bisa dilakukan sangat banyak sekali. Mungkin bisa menyantuni jamaah di sekitar masjid yang tidak punya modal usaha. Mungkin masjid akan bantu. Mungkin masjid buat pengobatan gratis, bisa memiliki ambulans pribadi, sehingga jamaah yang sakit mudah untuk dihantar tanpa harus sewa atau tanpa harus pinjam kendaraan tetangga dan segala macam. Atau masjid bisa melakukan sebuah kegiatan bansos. Mungkin masjid buat kegiatan aktivitas belajar mengajar gratis, mengajari para jamaah bahasa Arab, mengajari para jamaah komputer, karena sekarang udah zaman komputer dan teknologi. Sekarang harus melek teknologi. Umat Islam harus melek teknologi. Masjid bisa memfasilitasi wifi dan bisa belajar. Datangkan orang ahli komputer, orang ahli teknologi untuk mengajar para jamaah, untuk mengerti tentang teknologi. Datangkan mentor-mentor seperti itu. Mungkin masjid bisa mendatangkan guru bahasa Inggris sehingga para jamaah mampu menguasai bahasa Inggris. Bahasa Arab pun boleh, silakan. Untuk melakukan hal tersebut, maka masjid membutuhkan biaya operasional. Mungkin untuk pembangunan fisik masjid, fasilitas AC, listrik, fokus, komputer dan segala macam. Membayar honor tenaga pengajar, dan semuanya memang butuh biaya. Tapi jika masjid mandiri secara ekonomi, maka semua tenaga pengajar tadi dibayar oleh masjid tanpa meminta sumbangan jamaah, tanpa meminta sumbangan jamaah, tanpa meminta sumbangan jamaah. Jadi jamaah tinggal ikut saja, hadir di dalam satu acara pendidikan yang dikelola oleh masjid, dan semuanya gratis, dibayar oleh masjid, difasilitasi oleh masjid. Akibatnya apa? Banyak sekali orang datang ke masjid berbondong-bondong, masjid jadi ramai. Nah, kalau masjid ramai, tentunya jam sholat break, sholat dulu. Nah, dengan pola-pola seperti ini akan lebih mendekatkan para jamaah untuk datang ke masjid, mengajak jamaah untuk hal-hal yang tertarik, yang sifatnya lebih memberdayakan jamaah. Termasuk gaji takmir, kalau imam digaji, pengurus digaji, mereka akan lebih fokus ngurusi pemberdayaan umat. Seperti itu, saudara. Nah, selama ini imam gak pernah digaji, ya imamnya itu aja. Takmir gak pernah digaji, ya hari ini datang, besok enggak. Atau mungkin seminggu gak datang. Atau pengurus-pengurus lain gak digaji, ya sekedarnya aja. Kalau ada kegiatan baru kumpul. Tapi kalau mereka mendapatkan honor, mereka akan sungkan kalau tidak datang tiap hari. Mereka akan sungkan. Kenapa? Mereka sudah digaji. Misalkan gaji imam misalkan 5 juta, gaji ketua takmir misalkan 5 juta, pengurus yang lain-lain 2 juta, 3 juta. Secara moral, memberdayakan masjid lebih makmur. Mereka akan lebih aktif membuat program-program kemaslahatan umat. Sepertinya mustahil ya. Menurut saya tidak mustahil. Coba kita lihat orang-orang non-muslim, wadah organisasi keagamaan mereka ada struktur, pendeta lah, itu dapat gaji, dapat honor. Satu bulan ada yang 25 juta, ada yang 15 juta, tergantung gereja. Kalau gerejanya tempat yang strategis, tempat lingkungannya jamaah-jamaah orang kaya, lebih tinggi lagi. Maka pendeta tersebut fokus menjadi pengurus, menyiarkan mereka punya visi misi. Nah, berdasarkan analogi tersebut, bagaimana kita mewujudkan supaya seluruh pengurus masjid itu dapat gaji, dapat honor, tidak lagi mengandalkan infak sedekah atau tangan di bawah minta-minta. Maka itu bisa seperti ini, saudara-saudara. Masjid harus memiliki unit usaha. Apakah boleh? Boleh saja. Saudara perhatikan, bagi para jamaah yang sudah pernah ke Tanah Suci, di sekeliling Masjidil Haram, Masjid Nabawi, semua itu yang punya masjid. Mereka bayar sewa kepada masjid. Properti-properti di sekeliling masjid itu semuanya bayar sewa kepada masjid. Ada yang milik pribadinya, tapi hampir sebagian sewa kepada masjid. Nah, masjid punya pemasukan dari hasil sewa.
dari hasil pengelolaan hotel, restoran. Mereka bekerja sama dengan orang-orang profesional. Hasil keuntungannya itu siapa? Kembali lagi ke masjid, untuk memakmurkan masjid, untuk memperindah masjid, untuk melayani jamaah, dan semua. Mereka bisa mandiri secara ekonomi. Saudara-saudaraku, para jamaah dimanapun Anda berada, jarang sekali kita melihat kotak amal ada di pojokan-pojokan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau Masjid Kuba. Tidak ada. Ataupun masjid yang lain, Anda akan melihat tidak ada kotak amal yang dipasang di setiap tiang, di sudut-sudut masjid. Tidak ada. Ironisnya, di Indonesia bukannya di sudut-sudut lagi, jalan kotak amal, keliling kotak amal. Inilah ironisnya. Nah, saya berpikir bagaimana masjid harus mandiri. Melihat hal-hal ini, saya berpikir, terkadang saya juga sering miris dalam hati. Melihat orang mau bangun masjid, minta-minta di pinggir jalan, cari sumbangan, dan selain minta sumbangan dari orang yang lewat di sini. Atau minta sumbangan di bus-bus, mengatasnamakan lembaga Islam, mengatasnamakan masjid, cari sumbangan. Nah, jadi kita harus bangkit, saudara, secara ekonomi, agar kita mampu tangan di atas. Para jamaah dimanapun saudara berada, saya sering sekali mengunjungi banyak masjid. Setiap saya mengunjungi masjid, pertama kali yang saya lihat adalah struktur organisasi masjid itu. Jika masjid tersebut tidak ada bidang ekonominya, sudah dipastikan masjid itu mengandalkan uang infak, sodako, uang sumbangan dari jamaah-jamaah ataupun donatur-donatur lain. Namun jika saya mengunjungi sebuah masjid di mana di situ ada struktur bidang ekonominya, saya yakin masjid ini berdaya secara ekonomi. Namun tidak banyak masjid yang mempunyai struktur bidang ekonomi, karena masjid di kita kebanyakan diisi sama orang-orang yang memang pengurusnya tidak ada yang ngerti ekonomi. Tidak ada pengurus masjid yang memahami tentang dunia ekonomi umum. Pengurus masjid harusnya mengerti tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama saja. Ayo, mindset kita rubah. Masjid mulai sekarang harus diisi dengan orang-orang yang mengerti tentang ekonomi, sehingga mereka bisa mengajar kepada jamaah-jamaah untuk membagikan ekonomi Islam. Libatkan ahli-ahli ekonomi. Mereka akan senang jika mereka dilibatkan untuk membantu masjid supaya mandiri secara ekonomi. Itu pesan moral saya, saudara-saudara. Nah, sekarang bisa dicek, apakah masih saudara-saudara mengandalkan sumbangan infak sodako untuk kegiatan operasional? Saudara-saudaraku, para jamaah dimanapun Anda berada, program pindah belanja ini sangat sederhana, saudara-saudara. Sangat mudah dilakukan, sangat mudah untuk dikerjakan, sangat mudah diduplikasi, dan kita sosialisasikan secara besar-besaran. Dan ini bisa menjadi amal jariah, amal yang akan terus mengalir sekalipun saudara-saudara telah meninggal dunia. Mengapa saya katakan sebagai amal jariah? Karena dengan Anda melakukan pindah belanja, Anda sudah ikut andil di dalam program pembangunan masjid dan peradaban umat. Hanya dengan melakukan pindah belanja. Simpel kan? Selama orang butuh makan, selama orang masih beli dan belanja, maka ini bisa sebagai ladang amal ibadah. Karena program ini akan terus bagi saudara-saudara semua. Ayo, kita ajak saudara-saudara kita untuk melakukan gerakan pindah belanja. Insya Allah, dalam 1 bulan depan sudah ada perubahan kemandirian ekonomi di masjid saudara-saudara. Bagi masjid yang mau mandiri dan berdaya, masjid yang tidak mau mengandalkan 100% kas masjid dari infak, sodako, dan para donatur, masjid yang mau punya penghasilan bulanan, masjid yang mau tangan di atas bukan di bawah, mau dapat kajiannya, hubungi 0856 0974 7433. Saya ulangi, 0856 0974 7433. Sekali lagi ya, saya pelan-pelan ini, 0856 0974 7433. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
find your way.